Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Takin, mewakili kelompok 1 Kapita Selekta Informatika FC, akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait algoritma genetika untuk penentuan pembagian dana pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan urgensi pembangunan kota dan kabupaten. Nah, latar belakang masalah yang kami tahu kenapa mengambil tema ini karena sebagai contoh, misal pemerintah Provinsi Lampung ada bantuan 1.000 miliar, nah mau dibagi ke kota atau kabupaten yang punya pembangunan aktif. Dimisalkan ada 4 kota, yaitu Bandar Lampung yang memiliki rencana pembangunan 5 bangunan, Lamsel 4 bangunan, Lamtim 4 bangunan, dan Lamber 1 bangunan. Nah, dari dana 1.000 M itu akan dibagi ke 4 kota tersebut, namun tidak dibagi rata karena akan disesuaikan dengan urgensi pembangunan pada setiap kota. Kota yang pembangunannya cuma 1 bangunan tidak mungkin dibagi rata di 200 M karena nanti akan banyak sisanya. Nah, berarti di sini ada persamaan seperti 5A plus 4B plus 3C plus 1D sama 1.000 miliar. Nah, permasalahannya adalah yaitu bagaimana cara membagi rata pembagian dana tersebut agar tidak berlebih atau kurang. Nah, di sini kami membuat sebuah algoritma genetika untuk menciptakan masalah tersebut menggunakan bahasa Python. Di sini ada source code-nya. Mungkin akan saya jelaskan bersama dengan tutorial yang akan saya coba berikut ini. Baiklah, saya akan melakukan tutorial pada program yang sudah kami buat tentang algoritma genetika dengan permasalahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Akan saya run langsung dulu sambil saya jelaskan programnya nanti. Nah, pertama kali ketika program dijalankan menggunakan Jupyter Notebook ini dengan menekan Shift Enter, pertama kali adalah akan meminta inputan jumlah dana yang akan diproses. Dalam permasalahan ini tadi yang sudah dijelaskan, di sini ada 1.000 M, yaitu berapa dana yang akan dibagi terhadap 4 kota tersebut. Misalnya di sini saya masukkan di sini kalau 1.000 M terlalu besar mungkin saya masukkan angka 50. Kemudian urgensi kota. Urgensi kota ini seperti tadi ada misal kota Bandar Lampung ingin bangun 5 bangunan penting atau bangun 1 bangunan saja. Jadi ini berapa bangunan atau berapa bangunan yang menjadi rencana pembangunan di kota tersebut. Di sini saya buat secara urutan saja, kota A1, kota B2, kota C3, kota D4. Jumlah dana maksimal yang boleh diterima tiap provinsi yaitu adalah di sini kan ada 50 miliar. Jadi satu kota ini maksimal dapat berapa miliar? Kita buat 10 untuk per kotanya. Nah, kemudian masukkan banyak populasi yang akan dibuat. Saya generate 15 saja. Nah, ini adalah output dari program kami, akan saya jelaskan. Nah, oke, ini adalah inputan tadi. Nah, pertama kali adalah dia akan ngeprint populasi awal yang di-generate, yaitu ada 15 populasi. Sesuai inputan, masukkan banyak populasi 15, kemudian di-outputkan. Di sini programnya. Yang pertama di sini ada import library yang dibutuhkan, kemudian fungsi individual, yaitu akan ngerandom nilai individu untuk satu individu. Kemudian ada fungsi populasi untuk generate berapa populasinya. Misalnya dia kan memanggil fungsi individu, jadi misalnya individunya 8, maka dia akan di-generate sebanyak individu, memanggil fungsi individu sebanyak 8 kali. Kemudian ada fungsi fitness dengan parameter individu dan target. Nah, di sini dia akan mengalihkan individu gen pada individu dengan indeks 0 dikalikan dengan A, kemudian gen 0 pada individu sebuah individu dikalikan dengan B, sampai gen ketiga dikalikan dengan D, yaitu berdasarkan dari urutan pengguna. Kemudian akan di target min sum. Ini tujuannya untuk menentukan fitnessnya, berapa jarak dana tersebut dari targetnya. Semakin mendekati 0, maka fitness akan semakin baik. Nah, kemudian di sini pertama kali
setelah dia menerima diminta untuk input maka akan dimasukkan populasi tersebut, akan di-generate dan memanggil populasi pop 4,0, max. Pop ini adalah berapa populasi yang dibuat. Dalam hal program ini tadi saya masukkan 15, kemudian panjang gennya 4, nilai minimumnya 0, nilai maksimum adalah berapa dana maksimal di tiap provinsi. Dalam hal ini tadi saya inputkan 10. Kemudian di print, populasi awal generate ada 15, populasi yaitu printannya adalah seperti ini. Setelah itu akan menghitung fitness dari setiap populasi ini, setiap individu dalam populasi ini. Nah, di sini setelah sudah ngeprint, di sini ada program panjang dalam fungsi GA, dia akan masuk ke bawah. Nah, di sini akan diakses fungsi GA populasi dan masuk ke dalam fungsi ini dengan parameter populasi sudah dibuat tadi, retain 0,3 dan random select 0,3. Nah, kemudian dia akan mengumpulkan fitnessnya berapa, dan fitness ini akan dipanggil sebanyak populasi. Dalam artian adalah setiap individu akan dicek populasinya, akan dicek fitnessnya. Kemudian akan disorting dari kecil terbesar, kemudian akan di-outputkan. Maka dari itu di sini ada output fitness dari fitness terbaik. Di sini ada nilai terkecil 3 sampai fitness paling kurang baik itu 32. Kemudian ada jumlah parent dari populasi, yaitu 4. Kenapa 4? Di sini ada parameter yaitu retain 0,3. Nah, retain 0,3 ini akan digunakan untuk berapa parent yang akan dibuat. Dalam hal ini saya membuat 30% dari total populasi itu akan dijadikan sebagai parent. Nah, di sini ada programnya. Retain length sama dengan panjang dari grade, di mana panjang grade itu adalah panjang dari populasinya dikalikan dengan retain atau 0,3, 30% dari populasi. Berarti jumlah parent dari populasi adalah 0,3 dikali 15, itu adalah 4. Ada dibulatkan. Nah, kemudian setelah dapat panjang retain length-nya yaitu 4, akan diambil ke parent adalah individu dengan fitness terbaik. Dalam hal ini adalah 4 individu terbaiknya adalah 4 ini, 0439 sampai 16410. Kita lihat pada parent ada 0439, individu 2, individu 3, dan individu 4 dengan 16110. Setelah dapat parentnya, kemudian ada genetic diversity, yaitu begini. Setelah parent sudah dibuat sebanyak 30% dari panjang populasi, namun tetap saja ketika kita sudah membuat sebuah parent, hasil akhir dari genetik algoritma harus sama dengan populasi awal. Nah, di sini kita melakukan penambahan parent secara random dari populasi sebelumnya. Nah, di sini menggunakan random select. Random select adalah 0,3 di sini. Nah, tujuannya jika random select lebih besar daripada nilai random, maka parent akan menambahkan individu tersebut. Karena di sini di looping sebanyak populasinya. Jika misalnya lebih besar, maka parent tersebut akan ditambahkan. Nah, dalam hal ini ditambahkan 5 parent. Secara acak itu 5. Bisa saja hanya menambah 1 parent, atau 2 parent, atau 3 parent. Tergantung apakah ini terpenuhi random select peran. Atau bisa pun juga pada proses genetic diversity ini tidak menambahkan parent sama sekali, jadi parentnya akan tetap 4. Itu pun bisa saja terjadi, tergantung dari angka randomnya. Apakah angka randomnya ini tidak memenuhi? Jika tidak memenuhi, maka tidak akan ditambahkan parent lagi. Kemudian ada yang selanjutnya, yaitu adalah mutasi. Setelah parent sudah dibentuk benar-benar fix, itu 9 parent, ada namanya mutasi. Parent tersebut akan dilakukan mutasi secara random juga.
Programnya adalah seperti ini. Nah, di sini adalah di sini kita menggunakan mutasi sama dengan 0,6, atau bisa dilogikakan adalah 60% kemungkinan terjadi mutasi. Jika mutasi lebih besar daripada nilai random yang keluar, maka pada individu yang kita looping tersebut, saya anggap itu adalah individu 2 misalnya. Maka di sini disimpan, karena di sini kan di random pada individu 2. Nah, kemudian dia akan merandom pada gen keberapa dia akan dimutasi. Contoh di sini adalah random atau di random dari indeks 0 sampai indeks individu min 1. Di sini kan panjang individu adalah 4. Nah, misalnya kita anggaplah di sini adalah di random angka 2. Maka individu gen pada individu tersebut, yaitu indeksnya 2, akan ditimpah dengan nilai random juga, nilai min ke max-nya. Nilai min tadi yang sudah saya deklarasi itu 0, dan nilai max-nya adalah 10. Oke, mungkin saya akan menunjukkan pada contohnya di sini. Ini adalah parent awal 0439. Dan setelah terjadi mutasi, ternyata di sini tidak dilakukan mutasi karena tidak terpenuhi. Nah, di sini ada parent kedua, yaitu 5547. Nah, pada parent kedua terjadi mutasi, dan ternyata yang dilakukan mutasi adalah indeks kedua. Angka 5 ditimpa dengan angka 4. Kemudian juga ada individu ketiga, 0713 diganti menjadi 01013. Dan seterusnya. Jadi, mutasi ini akan dilakukan secara acak selama keadaan ini terpenuhi. Mutasi lebih besar daripada random. Oke. Setelah dilakukan mutasi sesuai dengan jumlah parent, kemudian ada dilakukan crossover. Untuk apa crossover ini? Crossover adalah untuk menyilang beberapa individu, 2 individu menjadi 1 individu. Jadi seperti permasalahan awal, di sini di awal di deklarasi kita ingin 15 populasi. Kemudian setelah kita ambil parent, hanya terdapat 9 parent. Sementara kan goal dari algoritma genetika syaratnya itu juga parentnya harus sama dengan populasi awal. Maka kita akan melakukan crossover sebanyak populasi awal dikurang parentnya. 15 kurang 9, populasi awalnya adalah 6. Berarti kita akan mengenerate 6 child dengan cara crossover. Nah, ini adalah parent terakhir. Ini adalah parent terakhir, kemudian ini adalah hasil child crossover. Saya akan menjelaskan tentang program crossover. Nah, di sini pertama dibuat dulu parent selengnya, yaitu panjang parent. Panjang parent tadi ada 9 ya, terakhir. Kemudian di sini kita tentukan desire length. Ini akan digunakan untuk berapa child yang akan dibuat, yaitu panjang populasi dikurang panjang parent. Populasi 15 dikurang 9 yaitu 6. Berarti jumlah anak yang harus dihasilkan atau child yang harus dihasilkan adalah 6. Nah, kemudian di sini ada while. Selama 6 child belum dibuat, maka dia akan di looping terus. Nah, di sini inti dari program ini adalah kita akan random secara acak individu keberapa sebagai male dan individu keberapa sebagai female untuk disilang. Dan ada syarat di sini, individu yang dipilih tidak boleh sama, karena kalau individu disilang, individu yang sama disilang tidak akan ada perubahan. Contoh, individu 1 yaitu 0439 disilang dengan individu 1, maka setengahnya ini akan disilang dengan setengah jadi individu tersebut, otomatis hasilnya sama. Setelah itu akan dipilih, setelah dapat 2 individu tersebut akan dicari nilai tengahnya. Titik tengah di sini adalah kita memiliki 4 gen dalam satu individu. Maka gen 1, gen 2 akan digabung dengan gen 3, gen 4 pada individu berikutnya. Kemudian akan ditambahkan ke parentnya. Nah, di sini akan saya tunjukkan. Pertama, kita punya 9 parent sampai parent 4769. Itu artinya saya punya parent di sini sampai
4769. Nah, di sini kita lihat hasil dari crossover adalah dari 6 sampai 4 ini. Nah, di sini 6039. Bisa dilihat ini adalah hasil silang dari parent 0000 dan parent 0439. Kemudian sampai seterusnya sampai hasil crossover tersebut dapat. Nah, setelah dapat semua individu akhirnya sudah di-generate semua sampai populasi awal dengan 15 juga terpenuhi, maka akan di fitness ulang. Nah, setelah di fitness ulang, hasilnya dapat seperti ini. Nah, fitness terbaiknya ternyata adalah 1. Kita lihat dengan hasil awal, fitness terbaik adalah 3. Jadi di sini ada kemajuan sedikit, karena pas awal di generate, fitness terbaiknya adalah 3. Bisa dilihat di sini. Kemudian setelah dilakukan mutasi, crossover, dan sebagainya, fitness terbaiknya adalah 1. Nah, itu tadi adalah satu iterasi pada algoritma genetika yang kami buat. Nah, di sini ada pilihan, apakah Anda ingin melakukan iterasi selanjutnya? Kenapa saya buat kenapa tidak looping secara otomatis? Karena jika di looping secara otomatis, hasil pada algoritma ini ditakutkan akan semakin buruk. Jadi di sini pengguna bisa memilih akan melakukan iterasi selanjutnya atau tidak. Jika ingin melakukan iterasi selanjutnya, tekan sembarang tombol, misalnya 8, akan dilakukan lagi. Nah, iterasi selanjutnya dia akan menggunakan ini data paling akhir, itu panel paling akhir 9228 sampai 6000. Nah, diproses lagi ke iterasi berikutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Data-data ini akan dihitung fitnessnya lagi, kemudian akan dilakukan mutasi, dipilih parent dan crossover, kemudian didapatkan fitness baru lagi. Kebetulan pada iterasi berikutnya ini ternyata fitnessnya tetap 1 ya, mungkin harus sampai beberapa kali iterasi. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin saya belum bisa melakukan iterasi berikutnya. Nah, di sini saya akan jelaskan jika ingin berhenti, apakah Anda ingin melakukan iterasi selanjutnya. Jika tidak, tekan 1, maka akan selesai program. Baiklah, sekian presentasi program dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Demikian program yang dapat kami buat terkait algoritma genetika. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.